Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3311 Ketidaksempurnaan Kosmik. 3 alam bersatu, dan segala sesuatu diciptakan. Surga yang lengkap menghadirkan pemandangan yang makmur, dan semua makhluk, termasuk kaisar, merasa bahwa penindasannya lemah. Batasan manusia berusia 100 tahun dapat diperpanjang hingga 200 tahun, dan terobosan serta kemajuan para beku jauh lebih mudah dari sebelumnya. Betul, sumber aslinya juga padu. Melihat dunia, penuh vitalitas di mana-mana, dan semangat hidup menyelimuti dunia. Sejak hari ini, ada banyak turis di dunia. Orang-orang dari surga, dunia bawah, dan surga biasa berkeliaran satu sama lain untuk melihat surga, dunia bawah, dan surga. Mereka tidak pernah memiliki kesempatan ini sebelumnya. Ada banyak bakat, melunakkan. Tidak ada yang bagus, dan saya ingin berlatih jika saya tidak setuju satu sama lain. Ledakan, ledakan, ledakan. Diiringi dentuman perampokan kaisar, pergerakan pertempuran juga datang dan pergi. Semua kaisar mengabaikan ini. Hit, jika Anda memiliki energi, pukul sampai mati, selama Anda tidak mati, itu bagus. Pada malam bulan purnama, Ye Chen meninggalkan Yun Feng lagi. Kemunculan kembali sudah ilusi, dan saya masih tidak menyerah, ingin menemukan area yang tidak diketahui. Saya tidak tahu sudah berapa tahun sejak saya pergi. Kekosongan sangat luas, bahkan jika Anda berjalan selama puluhan ribu tahun, Anda tidak dapat menemukan apa yang disebut batas. Jika ini juga sebuah perjalanan, maka dia masih kesepian, seperti lubang hitam selama 100 tahun. Untuk sesaat, dia berhenti tiba-tiba. Di kedalaman kehampaan, dia sepertinya melihat cahaya, busur cahaya. Hanya ketika Anda semakin dekat, Anda menyadari bahwa itu adalah sungai ilusi. Bagaimana mungkin? Bisiknya, penuh keraguan yang tak ada habisnya. Anda tidak akan pernah salah, itu adalah sungai ilusi. Tapi dia tidak mengerti mengapa sungai aneh ini mengalir di sini. Dia melangkah maju dan mendekat tanpa batas. Terlepas dari Huang Dacheng, dia melihat ke sungai kehampaan dengan ketakutan. Sungai adalah sungai itu, tetapi Zhao Yun belum terlihat. Serunya sambil berjalan, mengikuti sungai seolah ingin melihat di mana ujungnya. Ilusi, tidak ada konsep dunia. Saya hanya tahu bahwa surga telah melewati musim semi dan musim gugur, dan dunia damai tak terlukiskan. Permaisuri berdiri di puncak, memandangi Chang Miao sepanjang hari. Selain kedamaian, ada juga malapetaka yang tersembunyi, dan itu adalah hari ketika iblis menyerbu 7 roh jahat. Seperti yang diharapkan sebelumnya, itu tidak sepenuhnya menghilang. Jalan surga ada di sana, itu akan berkembang dalam kegelapan, dan pada akhirnya akan datang lagi. Semua makhluk hidup adalah semut. Senyum generasi iblis suci, seperti kutukan, tidak pernah putus. Semua kaisar sudah terbiasa dengannya. Tidak seserius kaisar Dao F4, saya bahkan tidak mau buang air kecil di sana. Itu Sucubus, cukup terganggu. Dia memiliki kecemasan semacam ini, Zizhaitian juga memilikinya, alam semestanya sendiri telah menghilang, dan dia selalu merasa seperti orang tanpa rumah dan akar, hanya melayang di udara seperti itu, dan sulit untuk mendarat. Itu sangat bagus, bagaimana itu bisa hilang? Pertanyaan seperti itu bergema lagi dan lagi di lautan mimpi yang segar. Surga untuk itu. Bencana alam semesta. Ini tebakannya, dan masalah ini jelas aneh. Salah, Ye Chen membeku. Melihat sungai ilusi, saat mengalir, menghilang tanpa jejak pada akhirnya, dia belum menemukan ujungnya, berdiri di kegelapan ilusi, mengerutkan kening lagi dan lagi. Aku mengerti. Gumamnya pelan, tidak ada yang bisa mendengarnya, dan matanya dalam dan tak terbatas. Apa yang disebut pemahaman mengacu pada alam semesta ini? Alam semesta ini sepertinya tidak lengkap, dan kekosongan primordial ini adalah celahnya, seperti yang disebutkan di atas, harus dikatakan sudah berada di luar alam semesta. Oleh karena itu, akhir dari dunia kuno adalah akhir dari alam semesta. Dan alam yang tidak diketahui itu, dari awal hingga akhir, tidak ada di alam surga. Itu harus menjadi penguasa negeri dongeng abadi.
Di sudut kegelapan, dia membangun sangkar itu dan mengunci bocah laki-laki itu dengan kata, hukuman, di dalam. Saya tidak tahu berapa tahun itu disegel. Setelah sekian lama, dia mulai berjalan kembali. Ada banyak pusaran kepalsuan, dan setiap kali Anda menemukannya, Anda pasti akan masuk dan melihatnya. Sayangnya, tidak ada yang tidak diketahui. Di kejauhan, sebuah meteorit menabraknya, itu tidak disengaja, itu pasti kebetulan. Meteorit sangat kuat dan membawa kekuatan penghancur. Meteorit seperti itu, dia dan permaisuri telah bertemu lebih dari sekali ketika mereka melanjutkan jalan Taiko, batunya tidak kuat, yang kuat adalah kekuatan penghancur. Bahkan sekarang, dia tidak mau melawan. Mengapa ada meteorit dalam ilusi? Kali ini harus ada jawaban, kemungkinan besar bebatuan yang pecah dari ledakan alam semesta lain terbang ke sini selama bertahun-tahun tanpa akhir. Keok-keok. Saat dia sedang berjalan, dia tiba-tiba mendengar cekikikan dan suara susu. Ye Chen melihat ke belakang dengan penuh semangat. Dia terlalu akrab dengan tawa itu adalah anak yang tidak dikenal, dan itu masih sangat polos dan cerah, tetapi ketika dia mendengarkannya sekarang, ada suara gemuruh yang tersembunyi di dalam tawa itu. Di mana itu? Ye Chen mengerutkan kening, Missing mendengarnya, tetapi tidak tahu di mana itu. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain menghadapi satu sisi. Gelak tawa itu terputus-putus, tanpa arah yang pasti, sehingga sulit ditemukan. Di kedalaman, dia tiba-tiba berhenti. Melihat ke kejauhan, ada cahaya lain, cahaya berbentuk busur. Sungai ilusi lagi. Gumamnya, penuh kebingungan, dan berjalan selangkah demi selangkah. Saat dia berjalan, dia berhenti. Dia tidak hanya mendengarkan, tetapi dia juga berbalik dengan berani. Melihat postur tubuhnya, dia sepertinya melarikan diri. Dia harus melarikan diri. Busur cahaya itu, yang merupakan sungai ilusi, jelas merupakan halo kehancuran, dan berada pada tingkat kosmik menurut pemikirannya, mungkin ada ledakan kosmik lainnya, dan halo itu adalah akibatnya, yang menuju ke arah semua orang langit dan alam semesta menyebar. Dia tidak bisa menghentikan akibat kosmik. Belum lagi dia, Kaisar Zhonghuang akan menoleh dan kabur saat melihatnya. Secara alami, Ye Chen juga mengkhawatirkan langit. Halo kehancuran tingkat kosmik terlalu kuat dan menakutkan. Jika tidak ada seorang pun di surga yang mendukung pemandangan itu akan menjadi malapetaka. Sedangkan untuk jalan surga, itu tidak akan memperhitungkan orang biasa. Di zaman kuno, permaisuri telah berdiri di ujung. Di sampingnya ada Zizai-Tian, Shenzun, Hongyan, dan bahkan Dream Demon. Perasaan jantung berdebar telah memenuhi pikiranku. Saya selalu merasa bahwa dalam ilusi, ada keberadaan yang mengerikan, yang mendekat dengan sangat cepat. Ledakan, gemuruh. Dalam ketiadaan dan ketidakjelasan, ada ledakan, kilat dan guntur. Ini jalan surga, cukup gelisah. Bahkan permaisuri dan yang lainnya dapat merasakannya, tetapi tidak akan dapat merasakannya. Kegelisahan seperti itu seharusnya menjadi ketakutan, karena akibat dari waktu ini agak menakutkan. Suara mendesing. Ye Chen terwujud seketika, atau dengan kata lain, dia kembali dari mimpi. Dilihat dari ekspresinya, itu sangat jelek. Bahkan Dao of Heaven pun gelisah, apalagi Kuaso Desolate Masternya. Ledakan kosmik, tanya permaisuri. Pertahankan formasi. Ye Chen meninggalkan sepatah kata pun, dan memasuki Chang Miao, berdiri seperti sebuah monumen. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah itu, ada pancaran cahaya abadi, yang memenuhi dunia prasejarah purba. Lalu, ada surga. Buntut dari ledakan kosmik terjadi kemudian. Ledakan. Alam semesta langit berguncang tiba-tiba, satu demi satu gunung runtuh. Satu demi satu bidang bintang diledakkan satu persatu, dan kehancuran mengurung dunia. Langit yang damai berlumuran darah. Tidak hanya surga, tetapi juga alam iblis surgawi, alam iblis jahat, dan alam iblis suci juga berada dalam kekacauan. Halo kosmik sangat kuat hingga hampir menghancurkan alam semesta. Engah. Ye Chen menyemburkan darah, dan tubuh suci yang kekal itu diledakkan menjadi abu di tempat. Pada saat itu, pengorbanan darah dan keabadian hanyalah pajangan. Dibandingkan dengannya, Kaisar Iblis Surgawi dan Ermo Huangdi jauh lebih baik. Dalam analisis terakhir, hanya ada satu daceng yang semu mandul pada rakyat jelata. Di wilayah luar, ada 3 kaisar yang sunyi, termasuk generasi iblis suci. Yang paling penting adalah ada cara surgawi untuk mendukungnya. Namun, tempat suci kejahatan surgawi yang didukung oleh Dao surga, dan bukan surga yang dilindungi. Retakan.
Buntutnya menahannya, tetapi ada suara retakan yang tajam di bintang-bintang dan langit. Itu adalah penghalang gelap, dan retakan pecah. Melihat ini, mata kedua kaisar yang sunyi, Tiane dan menjadi cerah, dan mereka semua menjadi energi. Menerobos penghalang sekaligus. Itulah yang mereka berdua pikirkan, dan pada saat yang sama, mereka melakukan pukulan puncak. Ledakan. Langit, yang tadinya stabil, berguncang lagi. Feng. Ye Chen mendengus dingin, langsung membentuk kembali tubuh sucinya, dan menekan telapak tangannya pada penghalang kegelapan selamanya, hanya untuk meredakan serangan dari dua kaisar yang sunyi dan untuk menyembuhkan retakan. Kamu, bisakah itu disegel? Kaisar Liang Huang tersenyum sedikit, serangan kedua sudah terjadi, dan itu lebih dahsyat daripada serangan pertama, dan sikapnya menunjukkan kalimat dengan sangat baik, jika tidak bisa dipatahkan, saya akan ambil nama belakangmu. Episode 3312 Perisai Tubuh Setan Suci. Ledakan. Ledakan. Dua kaisar yang sunyi memiliki pukulan kuat, menghancurkan dunia. Sama seperti implikasi yang diwakili oleh sikap mereka, pukulan ini akan menghancurkan penghalang. Belum lagi para kaisar, bahkan Ye Chen berpikir begitu. Semua makhluk hidup semuanya adalah semut. Melihat generasi iblis suci kembali gelisah, tertawa terbahak-bahak, ada celah di penghalang, tidak ada alasan mengapa dua kaisar yang sunyi tidak bisa memecahkannya, penghalang itu rusak, era dihancurkan, dan hanya satu master kuasi desolate yang tidak dapat menghentikannya. Ada dua penyerang tingkat kaisar yang desolate. Bagaimana mengubah dunia? Wajah orang-orang biasa sangat pucat, termasuk para kaisar dan permaisuri. Mereka benar-benar tidak bisa memikirkan metode apapun yang bisa digunakan Ye Chen untuk membalikkan keadaan. Lagi pula, dia hanya setengah sepi, dan bahkan permaisuri di puncaknya mungkin tidak dapat melakukannya, apalagi dia. Namun, dengan kekuatan supernatural yang besar dari Ekaristi, satu pikiran menjadi abadi. Dia menyelidiki dunia prasejarah purba dengan satu tangan, meraih generasi iblis suci yang tersegel dan altar yang tersegel, dan melemparkan mereka ke celah di penghalang. Tujuannya jelas, untuk memblokir senjata dengan generasi iblis suci. Pria itu bukan hanya penghalang, tapi juga Huangdi yang sebenarnya. Terus terang, dia bertaruh. Apa yang kamu pertaruhkan? Taruhan bahwa satu generasi iblis suci dapat menahan serangan dari dua kaisar yang sunyi tanpa kematian. Jika dia bisa menanggungnya, dia bisa mengulur waktu untuk menyembuhkan keretakan itu. Jika Anda tidak tahan, Anda akan dibunuh di tempat. Pada saat itu, kekuatan yang menahan jalan surga, dan bahkan posisi sentral penghalang, akan menghilang bersamanya, dan tidak ada bedanya dengan penghalang yang dihancurkan. Ini juga tidak mungkin. Ketika orang didorong ke dalam situasi putus asa, mereka dapat melakukan apa saja. Brengsek. Lolongan ini adalah raungan dari jiwa generasi iblis suci, dia tahu apa yang akan dilakukan Ye Chen, dan dia tidak ditangkap karena berenang, tetapi karena memblokir senjata. Bisa dibayangkan nasib ditabrak oleh dua kaisar puncak. Hanya sesaat, bingkai abadi menghilang, dan serangan kedua kaisar yang sunyi datang pada waktu yang tepat. Saat darah bersinar, entah berapa banyak aturan yang akan diledakkan. Kaisar Iblis Suci cukup sengsara, dia menerima telapak tangan dari Kaisar Iblis Surgawi, dan pukulan dari Kaisar Emo, tubuhnya dihancurkan dengan satu telapak tangan, dan roh primordialnya hampir dihancurkan dengan satu pukulan. Harus dikatakan bahwa Kaisar dari dua kehancuran memang layak. Pukulan puncak hampir mengubah generasi Iblis Suci menjadi abu. Bahkan, mereka senang melakukannya. Meskipun generasi Iblis Suci disegel, keberadaan mereka sangat penting. Mereka adalah pijakan penghalang dan kekuatan untuk menahan langit. Mengalahkannya dapat dilakukan sekali dan untuk selamanya. Adalah baik untuk membunuhnya. Yang paling menyakitkan adalah mereka berdua belum terbunuh, setengah mati adalah yang paling tidak masuk akal. Ledakan. Gemuruh. Ada gemuruh di kehampaan, itu seharusnya raungan surga, generasi iblis suci hampir musnah, dan itu juga terpengaruh, lagi pula, dia terhubung dengan generasi iblis suci. Segel. Ye Chen mengguncang dunia, menggunakan nasib rakyat jelata sebagai jarum dan jalan keabadian sebagai benang, dia dengan paksa menjahit celah di penghalang dalam sekejap keabadian, dan pada saat itu, dia dengan paksa menarik kembali sebuah generasi setan suci, dan menempatkan mereka di prasejarah kuno sepertinya mengatakan, ketika pekerjaan selesai, kembalilah ke tempat asalmu. Ini semua dilakukan dalam sekejap. Dia memenangkan taruhan, berhasil menyembuhkan keretakan, dan perbaikannya sebaik sebelumnya. Itu keberanian yang besar.
Para kaisar tercengang, dan bahkan kaisar wanita membuka mulutnya sedikit, yang di luar dugaan. Taruhan ini mengejutkan. Brengsek. Kaisar Liang Huang meraung, dia meremehkan Ye Chen, bagaimana mungkin dia masih melakukan ini? Ini belum selesai. Meskipun penghalang itu disembuhkan, serangan dari dua kaisar yang sunyi tidak berhenti. Karena generasi iblis suci hampir mati, kekuatan pertahanan penghalang juga melemah tanpa batas. Selama mereka bekerja lebih keras, mereka masih bisa untuk ledakan jauh mungkin. Ning. Dengan omelan dingin, Ye Chen membantu generasi iblis suci melalui ketiadaan, dan membentuk roh primordial, serta tubuh kaisar iblis suci penghalang yang lemah kembali ke puncaknya. Sekarang, kedua kaisar itu jujur, yang satu memiliki wajah ganas, yang lain memiliki ekspresi tirani. Generasi iblis suci telah membentuk tubuh asli mereka, dan penghalang selesai lagi, mereka tidak dapat diledakkan, semuanya telah kembali ke titik semula. Jika mereka dapat diledakkan, itu akan menjadi ledakan yang sangat awal. Memalukan, benar-benar memalukan. Di saat-saat terakhir, saya masih bersumpah, jika ledakannya tidak berhasil, saya akan mengambil nama keluarga Anda. Pada saat ini, dia menamparkan wajahnya. Dahulu kala, ada kaisar dunia bawah bernama Ye. Sekarang, ada dua lagi kaisar yang sunyi bermarga Ye, jadi mereka tidak bisa menerimanya. Sejauh ini, alam semesta telah jatuh ke dalam ketenangan. Engah. Ye Chen muncrat darah, terhuyung-huyung setiap langkah, dan hampir jatuh ke dalam kehampaan, salah bahwa dia tidak terluka. Cedera tersebut adalah akibat dari ledakan kosmik. Jika bukan untuk keabadian, dia akan terkubur dalam abu dalam sekejap. Itu juga karena akibatnya terlalu kuat. Dia sendiri dapat menahan lebih dari 90% dampak akibatnya. Engah. Engah. Tubuh suci rusak, dan Kaisar Huang dan Hongyan, yang baru bangun selama beberapa hari, tertidur lelap lagi, karena tubuh suci bergandengan tangan, keberuntungan dan bencana hidup berdampingan. Saat Ye Chen berubah, mereka menjadi nirwana. Saat Ye Chen menderita, mereka juga melakukan hal yang sama diikuti oleh kecacatan. Bencana datang dan pergi dengan cepat. Namun, semua orang tahu bahwa saat itu menentukan hidup dan mati. Hal yang paling menjengkelkan adalah generasi iblis suci yang mengaum di dunia prasejarah kuno, tetapi Ye Chen akan membawanya keluar dan menggunakannya sebagai perisai manusia. Hidupnya begitu melegenda. Pelaksana Dao Surga, dia adalah yang terkuat di antara tiga kaisar desolate. Dia dikalahkan oleh permaisuri surgawi terlebih dahulu, dan dinamai era pertama, menahan Dao Surga dan bertindak sebagai penghalang. Sekarang, diambil untuk memblokir senjata lagi. Itu saja, masih banyak talenta yang berlarian untuk mengencinginya setiap hari. Pengalaman ini, saya khawatir bahkan Tian Dao akan menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Secara alami, tidak ada yang bisa disalahkan, dialah yang mengaku berkuasa, dan dia yang harus disalahkan. Ekaristi suci. Langit berbintang berteriak, dan itu adalah kohesi kepercayaan semua makhluk. Nasib semua surga, keagungan akan bertahan selamanya. Ye Chen tersenyum tipis, meninggalkan panggung dengan sedih, dan menginjakkan kaki di jalan Taiko. Tidak ada yang tahu berapa banyak darah yang dia batuk di jalan itu. Tidak ada yang tahu berapa harga yang dia bayar untuk menyelesaikan bencana tersebut. Punggungnya masih begitu suram. Keabadian yang abadi, dalam setiap jengkal kegelapan, mencoba mengimbangi kehancuran yang mengerikan di tubuhnya. Dia tidak ingin dunia melihat kondisinya yang tak tertahankan, seperti singa yang kalah, dia hanya ingin menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya, dan diam-diam menjilat lukanya. Ada angin sepoi-sepoi dan dia jatuh. Permaisuri datang dan mendukungnya saat dia jatuh. Engah. Mungkin jaraknya terlalu dekat, dan kehancuran pada tubuh Ye Chen mempengaruhi permaisuri, hampir menghancurkan tubuh kaisar dari sini, terlihat betapa parah luka tubuh suci ini. Keduanya tidak kembali, tetapi menemukan sebuah kota kuno. Tidak ada bulan di jalan Taiko, tapi malam ini, Chang Miao memantulkan bulan purnama, dan cahaya bulan yang terang menambahkan sentuhan warna seperti mimpi ke kota kuno. Di bawah pohon tua, permaisuri meletakkan Ye Chen. Tubuh suci telah pingsan, dan kehancuran yang tersisa di tubuhnya menyiksanya sepanjang waktu. Bahkan keabadian permaisuri tidak dapat menghancurkannya, atau mungkin, ada cacat dalam keabadiannya, sejauh ini dia tidak dapat lagi dihancurkan. Di tingkat alam semesta bahu ke bahu. Bersenandung. Tubuh suci Ye Chen bergetar. Dibandingkan dengan permaisuri, keabadiannya lengkap, dan dia mencoba yang terbaik untuk mendukungnya.
Meskipun kehancurannya mengerikan, keabadiannya tidak dibangun. Pemulihan hanya masalah waktu. Sebelum permaisuri pergi, dia mengambil sepotong kayu dan pisau pahat, dan mengukirnya satu per satu. Itu adalah penampilan Ye Chen, dan saya tidak tahu apakah dia atau Chu Xuan dan Chu Ling yang mengukirnya. Dengan baik. Pada saat yang tidak diketahui, Ye Chen mengerang pelan, itu pasti mimpi buruk. Tubuh suci Dacheng tingkat kuasi Desolate sudah menjadi Kaisar Desolate bahu ke bahu. Orang-orang di levelnya tidak akan pernah bermimpi lagi. Sekarang, dia jatuh ke alam mimpi. Dalam kabut, dia sepertinya melihat kekacauan, dan ada bayi kecil dengan kata, hukuman, di kepalanya, bermain di dalamnya, dengan tawa seperti bayi, lembut dan renyah. Itu benar, itu bayi yang tidak dikenal. Selain itu, ada juga bayangan kuno, seperti peri dalam mimpi, tidak memakan kembang api dunia, tidak ternoda oleh debu dunia, sangat mirip dengan permaisuri pengadilan surgawi, atau dengan kata lain, itulah permaisuri pengadilan surgawi, sama-sama cerah dan abadi, dan sama-sama luar biasa. Dengan baik, Ye Chen mengerang lagi, dalam tidur nyenyak, alisnya berkerut, dia begitu mengesankan, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dari ilusi, dia tampak linglung, tidak jelas. Kamu Chen. Permaisuri berhenti dan memanggil dengan lembut. Sayangnya, tidak ada tanggapan. Dia juga memahami jalan mimpi, dan dengan hembusan angin sepoi-sepoi, dia jatuh ke dalam mimpi Ye Chen. Anehnya, mimpi Ye Chen kosong. Permaisuri tidak memaksanya, mungkin dia rusak selamanya dan menjadi cacat, tidak peduli betapa sulitnya melihat Ye Chen, bahkan jika itu hanya mimpi, dia tidak dapat menemukan jejak sedikit pun. Di bawah bulan, matanya yang indah kabur. Di matanya, Ye Chen, yang memantulkan cahaya bulan, tampak memiliki sentuhan misteri. Misteri semacam ini membuatnya merasa sangat aneh. Apakah dia benar-benar Ye Chen? Pertanyaan aneh ini bergema berkali-kali dalam pikirannya yang bingung. Kaisar Zun di kehidupan pertama, Ye Chen di kehidupan ke-9. Tapi dia sepertinya melihat lapisan identitas lain yang lebih misterius dari Ye Chen, dan ada jejak keabadian yang bukan milik surga, yang sepertinya tersembunyi. Mimpi Ye Chen akhirnya berakhir. Butuh waktu 3 hari penuh sebelum dia bangun dari tidur lelapnya, dan luka-lukanya pada dasarnya sudah sembuh. Setelah sekian lama, dia mengalihkan pandangannya ke samping dan menatap permaisuri begitu saja. Mengapa kamu menatapku seperti ini? Bisik permaisuri sambil terus mengukir ukiran kayu. Kamu terlihat cantik. Ye Chen berbalik dengan santai, dan perlahan menutup matanya. Saat dia menutup matanya, matanya sedikit menyipit, dan ada cahaya yang dalam berkedip, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dulu sekali, apakah kamu pernah melihat Xingzi Xiaowa? Ketika dia berbicara lagi, nadanya penuh makna yang dalam seperti matanya. Era mana yang kamu maksud? Kata permaisuri dengan ringan, bibirnya sedikit terbuka. Era terakhir. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dialog sederhana berubah menjadi keheningan lagi. Ye Chen bangkit, mengangkat kepalanya sedikit, dan menatap Chang Miao dengan tenang. Dia percaya apa yang dikatakan permaisuri. Apa yang tidak dia percayai adalah apa yang disebut tidak diketahui. Alam semesta memiliki kekurangan, yang pasti terkait dengan Xingzi Xiaowa. Mungkin, alam semesta yang seharusnya lengkap ini telah dimakan olehnya hingga tidak lengkap, termasuk ruang dan waktu, aturan, dan alam semesta. Dan ledakan kosmik. Sudah berapa lama, mengapa mereka begitu sering, apakah itu Xingzi Xiaowa, atau alam abadi-abadi, rahasia macam apa yang tersembunyi di antara alam semesta dan keabadian? Sebelum berabad-abad, apakah kamu juga abadi? Permaisuri berkata tiba-tiba, dan setelah diam, sudah waktunya dia bertanya pada Ye Chen. Apa maksudmu? Ye Chen melihat ke samping. Bukan apa-apa. Permaisuri berdiri, menyapu serbuk gergaji, dan pergi. Ye Chen mengikutinya, mencoba mencari tahu secara diam-diam. Dalam perjalanan pulang, dia masih sesekali melirik ke samping, mencoba melihat apakah ada pohon yang lehernya bengkok. Gantung ratu di pohon. Ini adalah keinginannya yang telah lama didambakan. Jika Kaisar Dao F4 ada di sini, mereka pasti akan memutar mata bersama. Jika Anda tidak bisa naik ke tempat tidur, gantunglah pohon saudara perempuan Anda. Episode 3313 Semesta Kecil terisi. Langit prasejarah kuno masih sangat gelap. Permaisuri telah kembali. Di belakangnya, Ye Chen yang datang dengan tangan di tangannya, matanya cerah dan gelap, omong kosong akan menjadi omong kosong, dilema masih harus dipecahkan, seperti maju,
atau menemukan yang tidak diketahui. Jika aku jadi dia, permaisuri akan pulang untuk membesarkan bayinya. Kaisar Xuan memiliki banyak arti, tubuh suci itu, pasti dibudidayakan dengan sia-sia. Wajahnya bagus, kata Kaisar Zun dalam-dalam, dan kekuatan kata-kata itu berangsur-angsur menjadi sempurna. Underworld Emperor melihat ke samping, dan Ghost Emperor juga melihat ke samping. Kedua kaisar secara kolektif memberikan pandangan menyipitkan mata, apakah Anda tahu apa itu wajah? Bunuh. Dibandingkan dengan 4 kaisar, lolongan generasi iblis suci sangat tirani. Sayangnya, tidak ada yang memperhatikannya. Ketika Ye Chen lewat, dia pura-pura tidak melihatnya, dan jika ada waktu berikutnya, dia akan menarikmu untuk memblokir senjatanya. Melihat monster mimpi, melihat Ye Chen, dia langsung jatuh ke dalam mimpi. Dewa alam semesta luar juga terkadang ragu-ragu, terutama karena mereka mengetahui sifat Ye Chen dengan sangat baik, dan orang itu tidak tahu apa itu integritas, jadi dia bisa melakukan apa saja. Ye Chen mengabaikannya dan berjalan seperti angin. Tertidur. Apakah mimpi itu berguna? Saya bisa memilihnya untuk Anda dengan satu tangan. Ada bisnis, Ekaristi bukan omong kosong. Apa yang disebut bisnis adalah untuk menebus kekurangan alam semesta dan melengkapi langit. Dan tambalan itu secara alami adalah alam semesta kecil. Dia adalah jalan alam semesta kecil, dan dia dapat sepenuhnya mengintegrasikannya ke dalam surga. Bersenandung. Tidak lama kemudian, terdengar ledakan, dan alam semesta kecil dipindahkan, gunung, sungai, perairan, tumbuhan, pohon, dan hukum alam semesta semuanya menyatu dengan langit. Ledakan. Gemuruh. Dan yang pertama gelisah adalah dao surga, saya tidak tahu apakah itu kemarahan atau kegelisahan. Zizai mendongak. Alam semesta ini lebih rumit. Ada jalan surga di jalan surga, dan ada aturan dalam aturan. Dalam kegelapan, berbagai kekuatan bergerak, terkadang saling terkait, dan terkadang berhadapan. Namun, ia mempertahankan keseimbangan yang sangat halus, dan belum meledak. Sucubus juga menonton. Sejujurnya, dia tidak ingin tinggal di alam semesta ini untuk sesaat, itu terlalu berbahaya. Ledakan. Gemuruh. Kekurangan surga diisi oleh alam semesta kecil, ada perubahan aneh, penglihatan secara alami ada, alam semesta juga berubah, dan banyak tempat mekar selamanya, berevolusi seolah-olah abadi. Pada saat itu, setiap makhluk hidup di surga, termasuk makhluk fana, makhluk roh, dan makhluk tertinggi, bergetar, dan ada tanda perubahan seketika. Ye Chen berdiri di puncak gunung, memandang ke langit. Sekalipun diisi dengan alam semesta kecil, alam semesta masih belum lengkap, hanya karena ada celah di alam luar, seperti kekosongan di alam iblis suci, dan sebagian besar dari dua alam surga dan jahat adalah sama. Alam semesta tidak lengkap, hanya bisa menampung 4 Huangdi. Jika alam semesta lengkap, mungkin bisa menampung yang kelima. Dia mengintegrasikan alam semesta kecil ke langit, yang bisa dianggap sebagai harapan bagi rakyat jelata. Setelah menutup matanya, dia duduk bersila. Kemudian, saya mendengar suara Tao, disertai dengan penglihatan misterius, bergema di seluruh prasejarah kuno, itu adalah penglihatan dari tubuh suci yang eksklusif, Tao yang abadi, yang memantulkan cahaya abadi, yang tidak ada bandingannya dengan kaisar manapun, bahkan kaisar permaisuri surga No. Jika dia menjadi kaisar Huang, maka dia akan aman. Gumam Tai Tai di pelan. Dengan kekuatan tempur Ye Chen, jika dia maju, akan mudah untuk memilih 2 kaisar Huang. Arti menjadi kaisar Huang berbeda, dan itu bisa dibagi sama rata dengan dewa dunia. Namun, kesulitan di sini luar biasa. Kaisar Zun Huang Dacheng Jin Huang dan Zundi Dacheng Jindadi tidaklah sama. Desolate Emperor's Gate. Pada hari yang tidak diketahui, Ye Chen bergumam pelan. Dia melihat pintu. Namun, itu hanya terlihat, dan ada kekosongan tanpa akhir selama jeda. Tidak lengkap. Gumamnya, tidak ada yang bisa mendengarnya. Keok-keok. Tiba-tiba, cekikikan terdengar lagi, samar-samar terlihat. Itu dia. Ye Chen membuka matanya secara terbuka, matanya seperti obor, dia yakin dia mendengar dengan benar, dia pasti anak yang tidak dikenal, tapi dia tidak yakin apakah dia ada di alam semesta atau di luar alam semesta. Dia menatap permaisuri. Lihatlah ekspresi permaisuri, tidak ada perubahan sama sekali, jelas dia tidak mendengarnya. Di mana itu? Ye Chen menutup matanya dan melakukan deduksi. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan deduksi sejak Dacheng. Bukan untuk hal lain selain mencari tahu bayi kecil itu untuk membuktikan satu hal.
Sepanjang jalan kembali, suara cekikikan terdengar jelas. Namun, tidak peduli bagaimana dia menghitung dan menelusuri kembali, itu hanya kosong. Dia tahu itu tidak diketahui. Sayang sekali dia tidak bisa menyusulnya, mungkin karena dia tidak berbuat cukup. Sama seperti sebelumnya, siapapun yang menyimpulkan akan mendapat serangan balik. Kali ini, dia tidak terkecuali. Dia menderita reaksi yang tidak diketahui, dan ada celah untuk pulih, yang mengikis keabadiannya. Setelah sekian lama, dia bisa ditelan. Tanpa pikir panjang, dia langsung memotongnya. Pada saat pemotongan, dia sepertinya melihat bagian ruang dan waktu, sepotong ruang dan waktu yang terfragmentasi, dia menghabiskan penglihatannya, tetapi dia hanya menangkap satu sudut. Jadi begitu. Sikapnya tidak begitu jelek, seolah-olah dia telah merasakan beberapa rahasia. Sejak itu, dia telah berevolusi berkali-kali. Ada serangan balik, dan setiap kali mereka menjadi lebih mendominasi. Semua kaisar mengerutkan kening saat melihatnya. Jelas tidak mudah bagi Zun Huang Dacheng untuk diserang balik, entah apa yang dia lakukan. Jangan khawatir tentang itu, mencerahkan Tao dengan ketenangan pikiran. Kaisar wanita mengucapkan kata-kata itu, seolah-olah dia tahu siapa yang disimpulkan oleh Ye Chen, dan implikasi dalam kata-kata itu juga jelas, kamulah yang siap menjadi tubuh suci, dan menerobos kaisar secepat mungkin untuk menjadi jalan yang benar. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tindakannya tampaknya memiliki arti yang lebih dalam, jika Anda tidak dapat menemukannya, Anda tidak dapat maju. Ini bukan pembicaraan yang mengkhawatirkan. Keabadiannya, yang tampaknya sempurna, sebenarnya kurang. Apa yang hilang? Suatu periode waktu dan ruang hilang. Ketika anak tak dikenal itu pergi, dia mengambil periode ruang dan waktu bersamanya, dan memusnahkan semua orang di alam semesta ini. Jalan untuk menjadi Kaisar Huang tidak hanya melibatkan dia di surga, tetapi juga 3 alam luar. Inilah yang dia sadari dalam beberapa hari terakhir. Pada analisa terakhir masih ada kekurangan, dan setiap orang punya kekurangan karena bayinya. Tapi, tidak ada yang tahu. Jika bukan karena pandangannya yang tidak disengaja, dia tidak akan berani untuk benar-benar yakin. Ini benar-benar milikmu. Ye Chen mengutuk diam-diam, entah itu disengaja atau tidak disengaja. Operasi Xiaowa sudah cukup membuat orang merasa sakit, rakus itu benar-benar menelan ruang dan waktu. Jadi, Anda harus menemukannya. Adalah baik untuk menemukan diri Anda sendiri, dan mendapatkan kembali semua ruang dan waktu yang hilang. Jika Anda tidak dapat menemukannya, Anda harus mencari cara lain. Ini cara yang berbeda, tidak terlalu konseptual, dan bukan tidak mungkin untuk merias. Itu tergantung bagaimana merias, jika tidak dirapikan dengan baik, pasti akan menjadi bencana. Ledakan. Gemuruh. Saat aku sedang berpikir, tiba-tiba aku mendengar ledakan yang menghancurkan langit, mengguncang alam semesta. Desolate Emperor Tribulation lagi. Beberapa makhluk tertinggi tua berdiri bersama dan memandang Chang Miao, yang menarik Desolate Emperor Tribulation, yang bukan milik rakyat jelata, tetapi seharusnya milik salah satu dari 3 domain, saya tidak tahu yang mana. Ada talenta dari alam iblis suci. Dewa yang mulia menghela nafas, memusnahkan seorang pemimpin iblis, dan satu lagi yang luar biasa. Belum lagi dia, kedua kaisar melihat ke samping. Ngomong-ngomong, keduanya juga melirik generasi pertama iblis suci, keluargamu memiliki begitu banyak bakat. Aku berkata, seseorang sedang melewati malapetaka. Kaisar Xuan memanggil Ye Chen, seolah tidak terjadi apa-apa. Ye Chen sedang menonton, dengan serius. Setan suci memang memiliki banyak talenta, seperti di Saken Zhou, Tian Xing Mokui, dan Zun Huang. Sekarang, ada satu lagi. Ketika saya kembali, saya tidak menemukannya. Namun, dia sangat tenang. Menarik perampokan kaisar yang sunyi belum tentu menjadi kaisar yang sunyi sepi. Xiaowa telah melakukan terlalu banyak dengan satu suara. Surga dan rakyat jelata memiliki kekurangannya, dan 3 domain luar juga memilikinya. Ini benar-benar adil. Jadi, produk itu akan dicacah menjadi terak. Faktanya seperti yang dia duga, iblis suci di bawah bencana guntur mati dan menghilang. Yah, nyaman. Hati tegang para kaisar semuanya rileks, dan mereka meluangkan waktu untuk melihat Ye Chen, yang duduk dengan kokoh di Diao Yutai, dari awal hingga akhir, dia belum siap untuk bergerak. Kamu tahu sebelumnya, permaisuri sedikit membuka bibirnya. Apakah mungkin menemukan cara untuk membangkitkan 6 dunia manusia? Ye Chen berdiri dengan tangan terlipat, dan berbicara dengan santai. Dia tidak menjawab pertanyaan permaisuri,
tetapi malah mengatakan kalimat ini. Saya tidak tahu apakah dia bertanya pada permaisuri atau dirinya sendiri. Permaisuri mengerutkan kening, tidak tahu mengapa. Mata Ye Chen luar biasa dalam, dan ada sentuhan pencerahan di dalamnya. Ruang dan waktu, ia dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Ruang dan waktu di sini bukanlah ruang dan waktu ini, tetapi ruang dan waktu masa depan, ruang dan waktu masa depan di bawah lintasan sejarah asli, yaitu garis ruang dan waktu dunia fana dan 6 alam. Keberadaan itu nyata. Tidak peduli garis waktu dan ruang mana, Xiaowa ada membangkitkan dunia manusia dan 6 alam, dan mengintip lintasan sejarah asli, mungkin ada keuntungan tak terduga. Episode 3314 Wajah yang luar biasa. Bangkitkan 6 dunia manusia. Di puncak gunung, Ye Chen, yang berpikir keras, menjadi sedikit linglung, mondar-mandir dengan tangan di mulutnya, bergumam, dia sudah berjalan bolak-balik. Kaisar tidak mengerti mengapa, dan permaisuri juga sedikit mengernyit. Sejak Ye Chen mencapai puncaknya, dia tidak bisa melihat melalui tubuh suci kecil itu. Tidak yakin jadi itu benar. Alam semesta ini, termasuk Tiandao, 3 kaisar yang sunyi, dan kaisar surga, mungkin tidak tahu tentang penyadapan ruang dan waktu Xiaowa. Itu adalah kecelakaan, kebetulan yang tak terduga, yang membuatnya beruntung melihat rahasia berbahaya itu. Yang dicegat ruang dan waktu memotong jalan bagi setiap orang untuk menjadi Huangdi. Masalahnya harus mengakhirinya. Permainan ini tidak sulit untuk dilanggar, cukup kembalikan ruang dan waktu yang hilang. Sayangnya, bayi yang tidak dikenal sulit ditemukan, jadi kita harus mencari cara lain. Jika kita tidak dapat menemukan ruang dan waktu, kita mengubah waktu dan garis ruang. Red Dust Six Paths tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Suatu hari nanti, dia akan duduk bersila. Jika memungkinkan, dia akan menghidupkan kembali Hong Chen terlebih dahulu. Dibandingkan dengan Liu Dao, Hong Chen lebih mudah untuk dibangkitkan, karena Hong Chen adalah masa depannya, dan Liu Dao adalah masa depan Hong Chen, meskipun akarnya ada di dalam dirinya. Tetapi keduanya agak berbeda, dia dan Liu Dao dipisahkan oleh satu lapisan. Duduk ini adalah 3 hari. Pada hari keempat, permaisuri melihat matanya semakin dalam, dan dia sepertinya melihat sosok Hong Chen dari tubuh Ye Chen, atau dengan kata lain, jejak Hong Chen tetap ada di tubuh Ye Chen. Bertindaklah menjadi kenyataan. Sayangnya, Ye Chen gagal melakukannya. Saya tidak tahu apakah itu karena aturan tidak mengizinkannya, atau karena dia tidak dapat melakukannya dengan baik. Di suatu tempat, selalu ada semacam perlawanan yang menjebaknya, dan jejak ilusi sulit untuk menjadi kenyataan. Kalau begitu gunakan metode bodoh. Ye Chen bergumam di dalam hatinya. Yang disebut metode bodoh adalah memberikan persembahan, mempersembahkan roh dunia fana. Dengan semangat, Anda bisa mengatakan apa saja. Dia mengangkat tangannya, dan menciptakan patung dari udara tipis, patung Hong Chen, dan kemudian, dia memisahkan jejak Hong Chen dari tubuhnya, dan mengukirnya menjadi patung. Dia, ibadah pertama. Ada jejak kekuatan pemujaan yang tidak terlihat oleh mata telanjang, mengambang di patung Hong Chen. Persembahannya luar biasa. Karena dia adalah panglima rakyat jelata, membawa iman, kemauan dan keberuntungan rakyat jelata, pemujaannya mirip dengan busur rakyat jelata, dan kekuatan persembahan sangat kuat. Dia, ingin membangkitkan dunia fana. Jenderal yang hidup di dunia prasejarah, dan kaisar yang kemudian membuktikan Tao, semuanya menunjukkan keterkejutan. Debu merah. Tapi selebritas surga. Dia memiliki hubungan khusus dengan dunia manusia. Bahkan jika tidak ada yang tidak diketahui, kebanyakan dari mereka dapat dibangkitkan. Baik Kaisar Ming dan Daozu mengatakan bahwa mereka berdua adalah penonton di masa lalu, dan mereka melihatnya dengan sangat jelas. Akar penyebabnya adalah aku. Kata-kata Kaisar Zun langsung disempurnakan. Kaisar menarik napas dalam-dalam, meskipun mereka ingin membentaknya, mereka tidak bisa berkata apa-apa untuk membantah. Tidak ada yang salah dengan perkataan Kaisar Zun. Hong Chen adalah akar dari 6 alam, Ye Chen adalah akar dari Hong Chen, dan Kaisar Zun adalah akar dari Ye Chen. Dengan cara ini, memang benar bahwa mereka semua berasal dari Kaisar Zun. Orang ini memiliki modal untuk berpura-pura. Tidak cukup, gumam Ye Chen, dan segera melambaikan tangannya. Lampu keabadian yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari hutan belantara prasejarah kuno, seperti hujan langit, turun ke seluruh langit. Setelah mencapai puncak gunung, saya tidak tahu ada berapa patung Hong Chen.
Suara-suara terkejut memenuhi langit berbintang. Meskipun Hong Chen persis sama dengan milik Ye Chen Seng, Ye Chen mengukir patung itu dengan sangat jelas sehingga bahkan ekspresi kusam dan mata kosong pun dipulihkan dengan sempurna. Sekilas, itu adalah muda Tuan Ye sebenarnya, itu adalah debu merah. Hong Cheng Sui dan Chu Lingyu mengenali hal ini dengan sangat jelas. Ketika mereka melihat patung Hong Chen, mata indah mereka berdua dikelilingi kabut, memantulkan cahaya bulan yang terang, dan memadat menjadi embun beku, mau tidak mau mereka mengulurkan tangan dan membelai patung itu. Tujuh tua, apa maksudmu? Tanah leluhur Douzan Seng Yuan, Kaisar Kera Kecil berteriak, berpikir bahwa Ye Chen dapat mendengarnya, tidur nyenyak, sebuah patung jatuh, dan tiba-tiba terbangun. Ada pertanyaan seperti ini di seluruh langit berbintang. Ensrin. Ye Chen tidak berbicara omong kosong, jika dia ingin berkorban, kekuatannya saja jauh dari cukup. Ini tidak tergantung pada ranah kultivasi. Yang dibutuhkan adalah sejumlah besar orang, dan yang dibutuhkan adalah kesalehan, seperti kekuatan pikiran Buddhis, yang dapat mengumpulkan batas tertentu. Buddha itu abadi dan hidup di hati setiap orang beriman. Ya, semua orang biasa menjawab, dan mereka melakukan apa yang dikatakan oleh tubuh suci. Orang biasa mengabadikan, mengejutkan dunia. Melihat patung-patung dunia manusia yang berdiri di zaman prasejarah kuno, mereka langsung ditutupi dengan lapisan kecemerlangan, dan persembahan tak terlihat, mungkin karena terlalu banyak, mengambil bentuk. Ada ledakan di langit, kilat dan guntur. Ye Chen meliriknya, dan tahu bahwa itu adalah jalan surga seperti yang dia harapkan, aturan tidak mengizinkannya, atau mungkin karena dunia manusia bukan milik ruang dan waktu ini, tetapi pada saat ini dan luar angkasa, setelah melalui reinkarnasi, yang disentuh secara bawaan adalah tabu dari tabu. Jauh lebih sulit daripada orang biasa untuk menariknya kembali. Namun, Ekaristi Agung bukanlah pajangan, rakyat jelata hanya perlu mengabadikannya, dan selebihnya diserahkan kepadanya. Dalam sekejap keabadian, dia bisa mengutak-atik aturan. Membalikkan dan menumbangkan secara paksa, jika ini dianggap permainan, maka pemain dalam permainan itu adalah dia dan jalan surga. Wajah yang luar biasa. Makhluk tertinggi pengadilan surgawi menghela nafas. Untuk membangkitkan satu orang, tubuh suci tertinggi memobilisasi orang-orang biasa, dan dia tidak ragu untuk menghadapi surga. Makna keberadaan di dunia manusia seharusnya sangat penting. Apa yang ingin kamu lakukan? Permaisuri juga datang, dan mantan panglima rakyat jelata juga mengambil sebatang kesturi dan menaruhnya di pembakar dupa. Namun, kesturi itu tidak bisa dinyalakan, atau Hong Chen tidak tahan, lagi pula, dia bukan Ye Chen mungkin tidak tahan. Manfaatkan dunia manusia untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu yang asli, kata Ye Chen dengan santai. Implikasi dari kata-kata ini, sang permaisuri mengerti, dia hanya ingin melihat tren sejarah aslinya. Selama 9 hari penuh, persembahan tidak ada habisnya. Tapi Hong Chen tidak keluar dari rohnya, dan diam-diam menguncinya. Ye Chen berharap itu akan memakan waktu. Lagi pula, ini bukan kebangkitan yang berbeda, karena Hong Chen menyentuh terlalu banyak tabu, keberadaan itu nyata, tidak peduli seberapa kuat dia tidak dapat menghapus fakta bahwa Hong Chen melanggar tabu, itu akan dicatat dalam kegelapan, dan menjadi yang disebut penjara. Pada hari ke-10, Hong Cheng Sui dan Chu Lingyu datang, mereka ingin tinggal di sini, dan menunggu Hong Chen kembali, apakah kacau atau cerah, mereka akan menunggu dalam diam. Pada hari ke-11, dunia manusia memiliki hantu. Namun, itu menghilang hanya dalam sekejap. Apakah itu terhapus oleh ruang dan waktu, atau oleh aturan, itu sangat cepat bahkan Ye Chen tidak punya waktu untuk bergerak untuk mempertahankannya. Bisakah dia dibangkitkan? Hong Cheng Sui bertanya dengan lembut. Ya, kata Ye Chen, menggesek dengan satu tangan dari udara tipis, membalikkan aturan. Aku percaya itu. Mata Chu Lingyu tegas, dan Komandan Chang Sheng berkata, bagaimana mungkin dia tidak mempercayainya? Pada hari ke-12, roh itu keluar lagi. Memalukan, Ye Chen masih gagal untuk tinggal dan menghilang dalam sekejap. Lagi dan lagi dan lagi. Ye Chen mengubah seluruh gunung menjadi keabadian, dan dia tidak bisa mempertahankannya jika dia tidak mempercayainya. Pada hari ke-13, roh lain muncul. Itu masih menghantui, mencoba untuk menghapusnya. Ye Chen mendengus dingin, memperbaikinya selamanya, mengungkapkan prosesnya, hanya menyisakan hasilnya. Ledakan. Dia menolak untuk melepaskannya, ada kekuatan menakutkan yang mengejarnya, Ye Chen mengambilnya untuk Hong Chen.
Momen ini patut diingat. Setelah lebih dari 10 hari kerja keras, saya akhirnya mengakui jejak dunia manusia. Kembalilah. Ye Chen berkata dengan ringan, masih dengan kekuatan gaib yang besar, mengubah roh menjadi jiwa, dan menggunakan jiwa menjadi roh primordial, untuk membentuk tubuh bagi dunia fana, yang semuanya selesai dalam sekejap. Dunia manusia yang telah terkubur selama bertahun-tahun akhirnya kembali ke dunia. Dia memiliki ekspresi kusam dan mata kosong. Bahkan jika dia dibangkitkan, dia masih linglung, dan dia masih berjalan mati. Dia hanya ingat misinya, membunuh Ruoxi. Jangan datang ke sini. Sebelum Ye Chen bisa menyelesaikan kalimatnya, dia didorong pergi oleh Hong Chengsui dan Chu Lingyu. Panglima tertinggi yang bermartabat itu sangat malu. Pemandangan yang tidak jauh dari situ sangat sensasional, kedua istri, satu dengan air mata berlinang, dan yang lainnya dengan air mata mengalir di wajah mereka, memeluk dunia manusia dan menangis tak terkendali. Rasanya berlebihan untuk pertama kalinya. Ye Chen berbalik dan pergi. Ada juga permaisuri, yang juga sangat cerdas, jika dia tidak memenjarakan dunia manusia, jika tidak, pria itu akan membunuhnya, karena Ruoxi adalah tubuh abadinya. Orang yang tidak tahu harus berbuat apa, hanya mengingat misinya. Orang seperti ini, tidak peduli seberapa kuat Anda, akan menyerang Anda tanpa ragu. Inilah arti dari keberadaan dunia manusia. Di belakangnya, 9 neter dewa sudah bermain, dan sedang bermain membangkitkan dunia. Hong Chen bangun, dan kultivasinya juga merosot. Di seluruh prasejarah kuno, dia adalah yang terendah dalam kultivasi, dan dia juga yang paling bingung. Sepertinya setelah mimpi panjang, ketika dia melihat Hong Chengsui dan Chu Lingyu lagi, bajingan ini ya, telah menjadi kaisar. Tidak masalah lagi, yang penting dia dibangkitkan. Gambarnya masih sangat hangat, sayang. Apa hal yang aneh? Aku benar-benar minta maaf untuk mengganggu Anda. Ye Chen duduk di puncak, memegang kendi, dan melirik dengan santai. Setelah menunggu berhari-hari, saya tidak peduli dengan momen ini. Di sisi lain, dari zaman prasejarah kuno, sekelompok orang datang untuk melihat dunia manusia. Itu sudah lama terkubur, dan tidak ada yang tersisa, tetapi dibangkitkan. Ye Chen melihat Qian Sang Yue, melihat keturunan kaisar, dan menatap matanya dengan penuh harapan. Jika dunia manusia bisa dibangkitkan, kerabat mereka juga bisa. Ye Chen tidak memberikan jawaban, dan diam berarti penyangkalan. Kebangkitan dunia fana adalah semua karena hubungan istimewanya dengan dia. Dia tidak berdaya untuk melakukan apapun untuk jiwa pahlawan yang terkubur lainnya. Jika mereka dapat dibangkitkan, mengapa mereka membutuhkan kata-kata dari semua makhluk? Mata semua orang redup. Pada saat itu, bahkan puncak seperti permaisuri surga tidak dapat melakukannya, apalagi Ye Chen. Ini benar-benar dibangkitkan. Kaisar ke-10 dari Great Chu, benar-benar memiliki kekuatan gaib yang hebat. Keluar. Yang mulia dewa menjadi marah, suaranya bergetar, dan dia tercerahkan. Masalah bersih. Hubungannya berantakan. Setan mimpi telah bermimpi lebih dari sekali, melihat Hong Chen, Ye Xingchen, 9 tubuh Dao, dan Kaisar Zun dan Ye Chen yang tak tahu malu, mengapa begitu banyak dari mereka terlihat sama, wajah ini, sangat memuaskan. Katakan padaku, bagaimana jadinya jika dunia fana yang sadar terbukti menjadi seorang kaisar? Raja manusia dan Tuan Long datang, duduk di samping Ye Chen di satu kiri dan satu di kanan. Keduanya tidak relevan, kata Ye Chen. Ini adalah kata terakhir. Jika Anda sadar, Anda memiliki tingkat kultivasi yang sadar, dan jika Anda sadar, Anda memiliki ketidaktahuan. Bahkan jika manusia yang sadar, dengan berani memahkotai kaisar kehancuran, setelah bodoh, dia juga akan direduksi menjadi kuasi kaisar tentu saja, ini tidak dapat diubah di bawah premis. Buat bayi saat kamu bangun. Seseorang dari orang tak dikenal muncul dengan kalimat seperti itu, yang dibenci oleh semua kaisar. Begitu suara piano berhenti, itu menjadi kacau. Apa maksudmu, bermain piano sambil melakukan itu? Bukannya aku belum pernah melakukannya sebelumnya. Ekspresi Ye Chen adalah yang terdalam, dan ketika dia bergumam, dia bahkan melirik permaisuri. Tepatnya, dia melirik Chu Xuan. Saat itu, saya memasak satu meja besar hidangan untuk Chu Xuan, dan omong-omong, saya menambahkan beberapa bumbu. Kebetulan saya terkena Hong Chengsui, dan saya makan yang tidak boleh dimakan. Seperti yang kita semua tahu, gambarnya sangat harum dan indah. Memikirkannya sekarang, dia merasa malu pada Chu Lingyu. Permaisuri melihat ke samping, dan melirik Ye Chen,
orang tertentu benar-benar tidak hidup sia-sia dalam hidup ini. Episode 3315 Waktu dan Ruang Asli -1. Suara piano yang merdu bergema sepanjang zaman kuno. Lagu Peri Kebangkitan, yang menyembunyikan terlalu banyak kisah manusia, tidak dapat diandalkan seperti cara Kaisar F4, yang semuanya telah menyelesaikan keadaan pikiran, bertahun-tahun, karena Kaisar hidup terlalu lama, selalu ada satu atau dua hal yang tak terlupakan, dan selalu ada jadi satu atau dua orang yang tak terlupakan. Sayangnya tahun belum tua, mereka semua sudah tua. Mengapa? Raja manusia menghela nafas, bangkit dan pergi, seolah mengingat kembali perubahan hidup. 20 tahun Ye Chen melatih pikirannya, jadi itu bukan malapetakannya. Mengapa? Bukan hanya Raja manusia yang pergi, tetapi juga Tuan Long, Dewa Penciptaan dan Jenderal Dewa keempat. Mereka mengingat sesuatu, mungkin itu kekasih, mungkin itu cinta lama. Mengapa? Buddha Kaisar menghela nafas, dan semua kaisar yang mendengarnya melihat ke samping. Itu pasti bukan Tathagata Matahari Agung, pasti ada masa lalu yang tidak diketahui di masa lalu. Dia punya hubungan. Tidak ada cinta. Pandangan belakang Buddha telah kehilangan pancaran cahaya Buddha. Di masa lalu, ketika Kaisar berjuang untuk supremasi, dia melewati seseorang yang tidak boleh disilangkan. Itu adalah karmanya, tetapi itu juga karmanya. Kamu akhirnya menangis, kata Chen Yi dengan santai, memegang pot anggur, kepada saudara perempuannya. Air mata. Permaisuri Yaochi tidak mengatakan sepatah kata pun, dia mengangkat tangannya tanpa sadar, menyentuh sudut matanya, basah, itu memang air mata, itu adalah pertama kalinya dia meneteskan air mata sejak dia menjadi seorang kaisar. Dia pun pergi, untuk mencari batu nisan. Pada hari ini, orang-orang pergi satu persatu dan bergegas ke segala arah. Suara piano tidak berhenti. Seharusnya Chu Lingyu dan Hong Chengsui, dengan terlalu banyak kasih sayang, mereka memainkan suara abadi untuk membangkitkan dunia, dan juga menyanyikan lagu ilahi Li Sang, yang bahkan Kaisar Surga tidak dapat menolaknya. Ye Chen datang dan langsung terwujud. Hong Chengsui dan Chu Lingyu tidak ada hubungannya, tetapi Hong Chen yang sadar memandang Ye Chen dengan cara yang aneh. Dia telah sadar sebelumnya, dan pernah melihat Ye Chen sebelumnya. Mengapa dia dilahirkan persis sama dengannya, dan tidak ada seorang pun memberitahunya tentang asal-usul Ye Chen. Suara piano akhirnya berhenti. Baik Hong Chengsui dan Chu Lingyu bangun, mengetahui bahwa Ye Chen menghabiskan begitu banyak waktu untuk menghidupkan kembali Hong Chen, pasti ada makna yang tidak diketahui dunia. Jika dia tahu, dia tidak akan egois, dan Ye Chen datang sendiri harus ada banyak hubungannya dengan itu, dan tidak boleh ada penundaan. Dunia manusia yang sadar ditelan oleh kekacauan lagi. Permaisuri pun datang, berdiri anggun, masih seperti mimpi. Jika surga dalam masalah, hancurkan segel ini. Ye Chen menjentikkan tangannya, dan dengan kekuatan ruang dan waktu yang kekal, memadatkan segel dewa kuno, yang tenggelam ke dalam lautan dewa permaisuri, dan hanya permaisuri dapat mempertahankan jejak ini. Berhati-hatilah. Tunggu aku kembali. Ye Chen tersenyum dan melangkah ke tubuh Hong Chen, dan pada saat dia melangkah ke Hong Chen, dia dan Hong Chen menghilang, dan permaisuri tidak dapat menemukan jejak. Dalam ruang dan waktu ini, mereka sudah tidak ada lagi. Benar, Ye Chen dan Hong Chen telah pergi ke ruang dan waktu yang paling orisinal. Secara relatif, ini dapat dianggap sebagai ruang dan waktu paralel. Itu ada, dan karena keberadaan itu benar, tidak peduli apa ruang dan waktu saat ini, apakah itu mulia atau membusuk, berlanjut atau mati, itu tidak akan mempengaruhi ruang dan waktu asli. Secara alami, ada yang terhuyung-huyung. Jalinan di sini mengacu pada Hong Chen, Liu Dao dan Shen Xuanfeng. Ketiganya harus menjadi penghubung ruang dan waktu paralel. Untuk melintasi ruang dan waktu paralel, diperlukan medium, dan Hong Chen adalah medium itu. Ye Chen membutuhkannya untuk menjadi jembatan untuk melintasi ruang dan waktu ini. Hanya dengan cara ini kita dapat benar-benar melihat sejarah aslinya sekali. Mungkin, jika kita benar-benar dapat menemukan bayi kecil dengan kata, Sing, meskipun itu milik ruang dan waktu itu, adalah mungkin untuk menemukan rahasia ruang dan waktu yang tidak dapat dipecahkan darinya. Kemana kamu pergi? Dewa yang mulia mengirim transmisi suara ke permaisuri. Akhir dari yang tidak diketahui. Permaisuri sedikit membuka bibirnya, dan kata-kata itu mengandung makna kuno yang dalam. Dewa tidak mengerti. Kaisar juga tidak mengerti. Saya hanya tahu bahwa keluarga tertinggi dari tubuh suci telah pergi untuk menyelidiki rahasia yang tidak diketahui.
Ye Chen muncul kembali dalam kegelapan. Ini adalah kekosongan ruang dan waktu. Hanya dengan menyeberang ke sini kita dapat mencapai ruang dan waktu yang asli. Dia tidak dapat melewatinya sendirian, setidaknya, dia tidak dapat melakukannya sekarang, jadi dibutuhkan jembatan Hongchen. Aku tidak pernah membayangkan bahwa akan ada hari seperti itu. Mingming berkata, itu adalah suara Hongchen, bukan generasi ke-97 dari Tuan Suci Yan Huang, tetapi Hongchen yang asli, dengan ingatan akan ruang dan waktu yang asli, dan ingatan akan ruang dan waktu yang berubah keadaan yang paling sadar, kata-kata yang paling sadar. Ini seharusnya menjadi pertama kalinya dia melakukan percakapan seperti itu dengan Ye Chen. Apakah kamu memiliki permintaan terakhir? Ye Chen bertanya. Era ketika orang biasa dimakamkan adalah tujuanku. Hongchen tertawa. Kamu akan mencapai keinginanmu. Ye Chen tersenyum dan berjalan selangkah demi selangkah ke kedalaman kegelapan. Saya tidak tahu kapan itu akan berakhir. Melangkah keluar dari kehampaan ruang dan waktu, yang dilihat Ye Chen adalah gunung dan sungai yang indah. Setiap gunung, setiap sungai, setiap tanaman dan setiap pohon, semuanya adalah kampung halaman dalam ingatannya. Itu Dachu. Lebih tepatnya, itu adalah Great Chu di ruang dan waktu yang paling orisinal. Tidak ada dunia manusia, tidak ada 6 cara, tidak ada Dewa Xuan Feng, tidak ada perubahan dalam cara kaisar. Semuanya di sini adalah yang paling primitif dari aslinya, tanpa mengganggu jejak sejarah. Dan Ye Chen, dalam ruang dan waktu asli ini, ilusi dan tidak ada yang bisa melihatnya, dan dia tidak bisa ikut campur dalam ruang dan waktu ini. Ye Chen sudah menyadari hal ini. Di sini, dia bisa pergi ke setiap sudut surga. Tapi, hanya dengan waktu. Artinya, ketika dia berusia 15 tahun dalam ruang dan waktu asli, dia hanya bisa melihat dunia 15 tahun, tetapi tidak bisa melihat 16 tahun, ruang dapat berubah, tetapi waktu tidak bisa. Dalam hal ini, dia sudah lama menyadarinya. Murid luar Ye Chen, karena dantiannya rusak, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menumbuhkan keabadian, dan sekarang dia dikeluarkan dari Sekte Zhengyang, dan dia tidak akan diizinkan masuk ke Zhengyang Lingshan selama sisa hidupnya. Ketika Ye Chen melihatnya, kata-katanya yang dingin terdengar di telinganya. Mungkin saat bepergian melalui ruang dan waktu, beberapa penyimpangan terjadi, melewati masa kecil dan masa mudanya, yang disebut sejarah dimulai dari hari ketika dantiannya pecah. Dalam adegan ini, dua ruang dan waktu pada dasarnya sama. Secara alami, ada penyimpangan dalam ruang dan waktu aslinya, ketika dia diusir dari Zhengyangzong, Jining Suang tidak mengirimnya pergi di masa depan, dan dia tidak muncul sampai dia turun gunung. Harus ada penyimpangan, dan tidak normal jika tidak ada penyimpangan. Yang disebut menarik sehelai rambut dan menggerakkan seluruh tubuh tidak hanya berbicara. 6 alam datang. Dewa Xuan Feng datang. Dunia manusia turun. Masing-masing akan mengganggu lintasan sejarah. Ketiganya dilecehkan 3 kali. Dengan cara ini, jika hal-hal yang terjadi dalam dua ruang dan waktu masih persis sama, itu akan sangat aneh, dan Ye Chen cukup terkejut dengan penyimpangan sekecil itu. Anda tahu, itu dimasukkan begitu saja oleh orang yang hidup. Kedatangan 6 alam tidak hanya mengganggu surga, tetapi juga Dachu. Kedatangan Shen Xuan Feng dan Hong Chen tidak hanya mengganggu Dachu, tetapi juga langit. Di sini, ini melibatkan formasi besar Mingming. Semua orang di surga adalah kaki dari formasi gelap, tidak peduli di mana mereka bertiga mendarat, tidak peduli siapa yang mereka ganggu, seluruh langit yang mengganggu. Waktu terus berdetak. Dalam ruang dan waktu aslinya, dia telah turun dari Sekte Zhengyang dan berkeliaran selama beberapa hari. Ada jembatan untuk mendapatkan api abadi. Namun, itu bukan di pegunungan, tetapi di lembah, dan Xian Huo tidak membuka lautan alkimia untuknya, ini sangat berbeda dari apa yang dia alami. Zhang Fengnian yang menyelamatkannya. Forest of Monster Beast tidak kekurangan repertoar dia dan Chulinger. Sampai dia menjadi murid Chu Xuan, tidak ada yang berubah banyak. Setelah itu, akan sangat berbeda. Dia kalah dari Jining Suang dalam 3 kompetisi asli dalam ruang dan waktu. Giu kecil, kamu terlalu kejam. Ye Chen menyaksikan dari awal sampai akhir. Dalam ruang dan waktu aslinya, dia sangat sengsara. Sejak dia memasuki tahap pertempuran, dia sepertinya tidak pernah berdiri teguh, dan dia kekalahan benar-benar berantakan. Benar untuk memikirkannya, apakah ada celah besar? Dibandingkan dengan ruang dan waktu yang berubah, ruang dan waktu yang asli telah benar-benar kacau sejak hari ini. Ruang dan waktu asli.
Ada Sangguan Yuer, tetapi tidak ada Sangguan Hanyu. Ada Xuan Fei, tapi tidak ada Luoxi. Dan Hao Tian Xuanzhen tidak menikahi Huaxu, melainkan seorang wanita bernama Nianqi, yang melahirkan seorang putra bernama Hao Tian Chenye. Baik Huaxu maupun Hao Tian Xiyue. Ada juga Biyou, putri Kaisar Pedang, yang meninggal di usia remajanya, dan itu bukan Kaisar Pedang, tapi Du Guao yang terjebak di lembah Neter, dan tidak ada Zhu Geyu sama sekali. Dan dia tidak menjadi guru suci Yan Huang generasi ke-99. Bukan saja mereka tidak melakukannya, tetapi mereka bertempur dari awal hingga akhir, menyebabkan banyak korban dalam perang. Adapun Lord Long, itu bukan urusannya. Karena, inang dari jiwa naga kuno Taixu Heng Yue adalah dia, bukan Yin Ziping. Liu Yi, yang ini harus dipilih. Di ruang dan waktu aslinya, Liu Yi tidak menikah dengan Nan Gong Yue, tapi Su Xinyu. Jika kamu ingin membunuh terlalu banyak, akan sulit untuk mencapai hasil yang positif. Adalah apa yang sering dikatakan Su Xinyu setelah dia mengubah ruang dan waktu. Ini kacau. Ye Chen terbatuk datar, masih menjadi penonton. Dia bingung. Dalam sejarah aslinya, Luo Xi, Sangguan Hanyu, dan Hao Tian Xiyue jelas tidak ada, tetapi dalam ruang dan waktu yang berubah, Hong Chen sepertinya mengingat mereka. Setelah memikirkannya, dia sampai pada suatu kesimpulan. Meskipun itu adalah ruang dan waktu paralel, tampaknya ada jalinan ingatan antara dia dan dunia manusia, itulah sebabnya dia selalu melihat sudut masa depan. Dia seperti ini, begitu juga Hong Chen sendiri. Bedanya, dunia manusia kacau, hanya terungkap secara tidak sengaja. Jadi, apa yang Anda lihat mungkin tidak benar. Kenangan tentang asal dan sebab saling terkait, melibatkan dua ruang dan waktu, dan beberapa hanya kacau. Kembali ke bisnis. Awalnya, ruang dan waktu tidak berhenti, dan terus berlanjut dari menit ke menit. Tanpa Shen Xuanfeng, tidak akan ada dinasti pembunuh. Namun, Ye Xingchen masih ada, dan dia masih berpasangan dengan Saintes Xingyue. Dan dia, dalam ruang dan waktu aslinya, tidak mengenal Liu Ruyan. Ada juga Jining Xuang, yang telah menjadi orang asing sejak 3 kompetisi besar, hingga penyatuan Great Chu, dan tidak banyak keterikatan, dan Ye Fan tidak akan pernah lahir. Ye Ling ada di sana. Dia lahir sebelum penyatuan Great Chu, dan dia lahir tanpa mata delusi. Ini menarik. Ye Chen duduk di puncak bukit, menghela nafas dengan tangan di tangannya. Apakah ini sejarah aslinya? Anda tidak tahu jika Anda tidak melihatnya, itu sangat membingungkan pada pandangan pertama. Tanpa Hong Chen dan Liu Dao, betapa membosankannya sejarah aslinya. Jangan bicara tentang hal-hal lain, hanya berbicara tentang menantu, yang jauh lebih sedikit. Kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, itu sudah dianggap baik, dan lumayan juga tidak dibuatkan sepanci mismatch untukmu, lagi pula ini sudah terjadi, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Ada satu orang yang harus disingkirkan. Orang ini adalah dia di ruang dan waktu asli, dari awal hingga akhir, dia menginginkan wajah, dia tidak pernah melakukan hal seperti mencuri ayam dan anjing, menculik tiket, dan menggali kuburan.